Dari sana teman-teman Galangkangin kebetulan mereka concern juga dengan isu-isu lingkungan, dan pameran terakhirnya di Tegalalang saya lihat tentang lingkungan. Terus kemudian kita berdiskusi sehingga acara ini dilaksanakan di sini. Mungkin lebih jauhnya silakan dari Beli Galung atau siapa yang dari perwakilan komunitas Galangkangin, silakan. Terima kasih kepada semua hadirin yang bisa hadir pada sore hari ini, di mana hari ini adalah hari yang sangat teristimewa bagi kami Perupa Galangkangin. Karena seperti waktu-waktu sebelumnya, setiap bulan April ini sering kita mengadakan event-event yang sedikit lebih serius atau memang digarap jauh-jauh hari sebelumnya. Di samping itu juga pada bulan April ini adalah hari kelahiran Galangkangin, tepatnya tanggal 9 April. Jadi spirit perayaan ulang tahun itu juga sangat terasa di bulan-bulan ini. Terima kasih juga bapak-bapak yang teman-teman, rekan-rekan media dan lainnya yang bisa hadir pada sore hari ini. Yang bisa, mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Ada Bapak Beni Untoro, ada Bapak Hadiman yang melengkap kurator juga, rekan-rekan di Gurat Institute, ada Sujo, ada Blikae, ada Pak Beni juga, terima kasih. Ada seniman dari Rusia juga, siapa namanya? Saya lupa. Ya. Ada Bapak Wayan Pujo juga dari seri. Dia juga salah satu pecinta seni, saya anggap juga, karena memang setiap ada pamer yang dilakukan oleh Galangkangin, Bapak Wayan Pujo ini juga hampir tidak pernah absen. Terima kasih banyak. Mang Pedro juga, Bapak Nyoman Parto juga terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini, ya, yang telah berkenan juga membuka pameran Supra Philip dari Galangkangin ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya tidak akan sebut lagi karena sudah ketua yang tadi mengabsen satu persatu. Izinkan saya menyampaikan apa yang ditugaskan tadi, bahwa untuk event ini merupakan kelanjutan dari event-event sebelumnya. Masih topiknya tentang eco art, seni lingkungan, karena Galangkangin belakangan ini concern untuk mengangkat isu-isu lingkungan ke dalam proses penciptaan. Nah, syukur juga ada sebagian dari kelompok GK juga merupakan relawan dari gerakan lingkungan. Ada yang berkumpul di Trasero, ada di Megaloman dan sebagainya. Nah, intinya isu lingkungan itu sangat memang urgent dan penting untuk diangkat dan disosialisasikan dalam berbagai event, termasuk juga dalam konteks persenian. Karena dalam konteks sekarang kita tahu bahwa isu lingkungan itu kita menyadari bagaimana lingkungan sekarang dalam konteks globalisasi dan industrialisasi mengalami suatu krisis. Nah, oleh teman-teman Galangkangin, ada yang sebagai praksis, ada juga yang bergerak dalam simbolis. Nah, untuk itulah dicoba bagaimana isu-isu lingkungan, khususnya dalam konteks hari ini, event pameran ini yang dikuratori oleh yang terhormat Bapak Hardiman, yang bertajuk Supra Philip, mengangkat tentang tema pertanian, petani. Nah, kita tahu bersama bagaimana petani kita khususnya di Bali banyak persentuhan dengan unsur-unsur lain. Begitu juga
masalahnya juga tidak kurang banyak. Nah, intinya posisi pertanian di Bali kita tahu bersama, dan melalui media seni teman-teman Galang Kangin mencoba untuk menyuarakan isu pertanian yang terjadi sekarang. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komang Adi Arte selaku owner di Kulidan ini, yang terhormat Bapak Nyoman Parte, selamat sore. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sore. Saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep kurasi pameran ini. Galang Kangin suatu hari secara bergerombol mereka datang ke kediaman saya di Singaraja. Hebatnya semuanya naik sepeda motor. Saya heran itu. Sebagian besar di antara mereka sudah apa namanya ya, sudah mengatakan sepuh, tidak berani mengatakan sepuh, tapi rambutnya sebagian sudah hilang. Meninggalkan dunia hitam. Maksudnya apa itu kan? Hilang dunia hitamnya gitu kan, seperti itu. Hebat, luar biasa. Jalan ke Buleleng naik sepeda motor, dahsyat itu. Saya tanya, ini motornya berapa cc? 150 rata-rata. Wah, itu kagum saya pada mereka ya. Nah, pulangnya kehujanan katanya gitu kan. Sudah begitu, sangat menarik. Mereka menyampaikan niatan untuk menyelenggarakan pameran dengan persoalan eco art gitu. Nah, terus yang ingin diangkat adalah persoalan pertanian, khususnya pertanian gitu kan. Kemudian saya diminta menyiapkan konsep kurasinya sebagai guide untuk berkarya. Dalam beberapa hari saya kirim artikel kepada mereka dan mereka langsung meresponnya. Ada beberapa subtema dari konsep kurasi pertanian itu. Salah satunya adalah alih fungsi ruang, hama, kemudian lingkungan, sampah, bukan sampah pertanian tapi sampah yang mengotori pertanian. Dan di dalam proses berkarya mereka hampir jarang melakukan dialog dengan saya tentang kekaryaannya, tentang konsepnya. Tapi setelah selesai, para seniman Galang Kangin ini mengirim karya, fotonya, dan konsepnya kepada saya. Saya tangkap sebagian besar dari para seniman ini mempersoalkan alih fungsi lahan. Ini menarik ya, karena kasus ini adalah kasus yang paling kentara di Bali ya. Sawah menjadi hotel, sawah menjadi villa, dan seterusnya. Ini adalah problematika yang dipersoalkan oleh para seniman ini. Bahasanya bagaimana mengkritisi persoalan alih fungsi lahan ini adalah bahasa yang sangat formalistik. Jadi anutan mereka adalah formalisme. Jadi sekalipun itu kritik sosial yang kejam, yang tajam, tetapi bahasanya bahasa yang harmonis. Itu bagi saya agak mengagetkan, karena setelah para Galang Kangin ini beralih dari konsep kesenian formalisme masuk ke kesenian sosial, ternyata bahasanya tetap bahasa formalisme. Kemudian persoalan lain yang diangkat oleh para seniman ini adalah persoalan sampah lingkungan. Jadi sampah bukan sampah pertanian tapi sampah yang mengotori dunia pertanian. Persoalan lainnya adalah hama. Ada beberapa hama yang dibicarakan di sini. Kendati pun hama itu dalam konotasi yang langsungnya adalah sesuatu yang mengerikan bagi dunia pertanian, tapi ditampilkan di sini hama itu sebagai sesuatu yang harmonis saja dengan dunia pertanian. Kenapa begitu? Karena hampanya bukan hama yang mengancam, tapi hama yang ada di lingkungan pertanian. Ini bagi saya secara keseluruhan, kawan-kawan Galang Kangin ini menghadirkan persoalan problematika pertanian, tapi dengan bahasa yang harmonis, bahasa yang formalisme gitu ya. Jadi jangan-jangan saya pernah menulis kelompok Galang Kangin ini di Kompas Minggu beberapa tahun yang lalu. Saya menyebutnya sebagai ideologi formalisme. Jadi Galang Kangin ini punya ideologi estetiknya, itu formalisme.
jangan-jangan benar juga ideologinya, sebab sampai hari ini formalismenya masih dianut oleh anggota Galang Kangin ini. Bahkan termasuk anggota termuda yang tidak mengalami pergesekan awal ketika mereka mencari kemungkinan bahasa estetiknya, ternyata hanyut juga ke dalam formalisme estetik ini. Jadi sebagai ideologi saya kira tidak ada salahnya tetap dipegang ya, sebab seniman tanpa ideologi yang saya maksud bukan ideologi politik ya, bukan ideologi keyakinan keagamaan, tapi ideologi estetik. Ideologi estetiknya ideologi formalisme. Ini adalah masa lampau pada awal pergerakan modernisme, sekarang sudah postmodernisme. Kalau sekarang masih kita anut, tidak ada masalah karena ini ideologi ya, keyakinan kita ya, bahwa kita yakin dengan formalisme adalah sebagai bahasa dan bisa mengatakan apa saja, jalankan saja saya kira. Jadi teman-teman Galang Kangin yang bergerak tentang apa saja tapi dengan bahasa formalisme, saya kira itu adalah satu modal yang kuat. Jadi artinya bukan hanya bisa dipertahankan, tapi tetap ditegakkan sebagai ideologi gitu ya. Kurang lebih seperti itu saja pengantar saya. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara dipersilakan melihat karya-karyanya yang saya sebut sebagai formalisme tadi. Jadi ada sesuatu yang ngeri sebenarnya dari temanya, dari konsepnya, tapi disampaikan dengan bahasa yang harmonis, yang enak dilihat. Jadi karya di sini walaupun instalasi, walaupun memadukan beton dengan kertas, walaupun itu adalah kontras komplementer tidak berhubungan ya, memadukan teknik cetak digital dengan sentuhan tangan dan lain-lain, adalah sesuatu yang bertolak belakang. Mestinya di situ terjadi ketegangan-ketegangan, tapi saya lihat tadi terjadi adalah harmonis ya. Jadi teman-teman Galang Kangin selalu bisa menciptakan harmonisasi dengan ideologi formalismenya tadi. Selamat sore, selamat menikmati. Terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah lama sekali diminta oleh Komang Adi maupun beli Galung, kalau pulang ke Bali usahakan datang ikut nimrung di sini. Pikiran saya tidak disuruh formal-formalan kayak gini. Saya bersyukur teman-teman para perupa dari Galang Kangin, baik yang ikut pameran, juga senang karena karena tidak banyak juga kalangan aktivis, apalagi politisi, apalagi anggota dewan diundang di acara-acara seperti ini. Biasanya kalau seniman itu agak menjauh dengan politisi. Jadi berkarya sendiri, politisinya jalan sendiri gitu. Padahal imajinasinya itu selalu kaitnya dengan urusan hati, pelestarian, pemberdayaan, menolak kemiskinan, semua hal-hal yang sangat-sangat bagus. Politisinya juga jalan sendiri. Dia terus berpraktek, dia bekerja seolah-olah dia membantu rakyat, tapi dia tidak tahu apakah yang dia kerjakan itu baik atau buruk. Karena nggak ada juga yang menjadi penyanding dari karya-karyanya itu. Jadi kesempatan ini saya pikir bagus Bapak Ibu sekalian, para seniman yang tiang hormati, apalagi temanya tentang lingkungan. Yang sudah cukup lama bergelut di urusan pergerakan bagaimana kita merawat bumi, bagaimana kita merawat lingkungan, dan lebih khusus lagi memberikan pembelaan terhadap petani dan pertaniannya. Terlalu panjang ceritanya, tidak cukup 1-2 jam, mungkin kita harus cari waktu khusus pernak-pernik permasalahannya. Tetapi intinya adalah petani adalah batang dari kebudayaan Bali. Akarnya adalah tradisi yang unik dengan segala jenis variannya. Sayangnya pariwisata kita menjadikan pariwisatanya sebagai batang. Ini yang salah menurut saya. Harusnya yang jadi batang tetap adalah pertanian dan alamnya, yang menjadi akar adalah tradisinya. Sepanjang akarnya dirawat dengan baik, sepanjang batangnya dirawat dengan baik, bunga sebagai bonus akan selalu datang.
Kalau toh bonus tidak datang, akar dan batang masih terawat dengan baik. Suatu saat nanti dia akan tetap memberi bonus. Sampai hari ini contohnya, batangnya dirubah, pariwisata ke batang, akarnya tidak terawat dengan baik. Akhirnya ketika ada goncangan seperti ini, Bali kontraksi ekonominya hampir 12% di atas rata-rata nasional tertinggi di seluruh Indonesia. Kita harus sadar bahwa kita berkecimpung dalam usaha memelihara hidup, mencari makan dari bisnis yang rentan. Dengan berbagai isu. SARS kena, gunung meletus kena, bom kena, sekarang yang dahsyat sekali, COVID kena. Dan luar biasa dampaknya. Air jadi sebagai salah satu tema diskusi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan sudah cukup lama bicara tentang bagaimana agar menjaga sumber daya air di Bali. Kadang-kadang kesepian karena tidak banyak yang terlibat. Kadang-kadang kesepian karena tidak banyak yang tahu masalahnya. Bali ini dianugerahi oleh Tuhan, entah mengapa Tuhan memberikan istimewa sekali kepada Bali. 4 tandon. Ini hanya satu pulau, saya sudah berpergian ke banyak pulau. Rasa-rasanya kalau tidak salah, hanya Bali lah memiliki 4 tandon. Yang ketinggiannya hampir 1000 meter di atas permukaan air laut. Kita punya 4 tandon yang tidak dimiliki oleh pulau-pulau lain di Bali. Ketinggiannya di atas 1000, artinya apa? Kalau itu dirawat dengan baik, Bali tidak akan pernah terjadi persoalan air seperti hari ini yang mengalami defisit air yang sangat serius. Sudah 4 tahun, sudah 5 tahun ini mengalami, tidak banyak orang yang membicarakan. Syukurnya danau kita ini saling support, itu bagusnya dia. Danau kita air di bawah itu bertemannya tanpa jarak. Tidak mengenal partai, tidak mengenal agama, tidak mengenal soroh, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal kelas pendidikan, tidak mengenal kasta. Ketika di Gianyar terjadi defisit air, air Tabanan mengalir ke Gianyar. Ketika Buleleng defisit air Tabanan mengalir ke Buleleng. Berteman dia, bersaudara tanpa jarak. Tidak seperti kita. Urusan dikit-dikit sudah menjadi persoalan soroh, sudah menjadi persoalan tetek bengek agama, vaksin dikait-kaitkan dengan apa, KTP-nya aneh-aneh aja. Itu kita. Nah, masalahnya apa terjadi persoalan air? Karena 4 danau kita ini mengalami persoalan pendangkalan yang sangat serius. Kenapa dia dangkal? 1, karena hutan konservasi dirubah menjadi hutan produktif. Tanamannya dulu yang menjaga tanah, sekarang tanamannya tidak lagi menjaga tanah. Musim tertentu seperti musim hujan terjadi erosi besar-besar. Semua dia ke danau kita. Danau kita bentuknya seperti kuali. Jadi dia seperti ini, seperti gelas dia. Masuk dan keluarnya satu pintu. Dia tidak punya peletasan. Apapun yang datang dari atas, jadi lumpur datang dari atas masuk, kotoran-kotoran masuk, sampah plastik masuk, sisa-sisa upakara masuk, rakyat di sekitar tanah, di sekitar danau menggunakan pestisida untuk kebutuhan pertanian, kimia masuk. Menyatu dengan lumpur dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan terjadi pendangkalan serius. Momen tertentu terjadi perubahan arus di bawah, ini yang menyebabkan ikan banyak mati. Dampak dari terjadi pendangkalan ini, remasannya ke bumi Bali, ke tanah Bali menjadi sangat berkurang. Teman-teman seniman, saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, termasuk debat saya dengan Menteri Perdagangan ketika beliau ngotot tentang impor beras. Sesungguhnya ada 2 hal yang harus dilakukan untuk menjaga budaya air dan menjaga petani kita. Yang pertama, melindungi. Tidak boleh ada sumber mata airnya yang tidak lagi mengeluarkan air. Jadi pohon harus dirawat. Pohon harus ditanam. Mata air adalah muncul dari akar pohon yang sempat memegang air. Selanjutnya sungai adalah akumulasi dari ribuan jutaan mata air. Ada sungai. Nah, kalau pohonnya tidak terawat, kalau pohonnya tidak ada, mata airnya tidak ada.
Kalau tidak ada mata air, sungainya tidak ada. Kalau tidak ada air, pertaniannya pasti bermasalah. Petani harus dilindungi dengan harus ada air. Yang kedua, petani harus dilindungi, tidak boleh dapat bibit palsu, tidak boleh dapat pestisida palsu, tidak boleh dapat pupuk palsu. Kalau pupuknya datang, harus tepat waktu, khususnya padi. Padi tidak boleh terlambat 1-2 hari dari umur dia harus dipupuk. Tidak boleh. Kalau dia terlambat pupuk, dia pisang. Merekapernya itu lama. Itu. Oleh karena itu dia harus datang, pupuk harus datang tepat waktu dibutuhkan. Baru dia langsung dia. Kalau dia sampai tidak dapat pupuk pada saat dibutuhkan, dia pisang, mengembalikan, menormalnya kan lama. Butuh waktu dan lain sebagainya. Hasilnya juga nanti belum tentu bagus. Sayang dalam praktek terjadi entah di mana prosesnya ini. Saya mencoba untuk intinya masalahnya saya tahu, tapi mengurai persoalannya belum bisa kita selesaikan. Ketika petani butuh waktu, pupuk bersubsidinya tidak datang, yang seharga 220.000 tidak datang. Karena padi harus dipupuk, dia beli pupuk yang harga 400.000. Ngeri kan? Dan tersedia di gudang, tersedia di warung-warung obat, tersedia. Akhirnya petani harus menggunakan yang 400.000, padahal dia berhak atas pupuk seharga 220.000. Selanjutnya apa? Ketika pupuk yang bersubsidi itu datang, dia sudah tidak memerlukan lagi. Dijualah ini ke dagang dengan harga 220.000. Selanjutnya kembali dijual 400.000. Ini sirkulasi yang menjengkelkan, memuakkan, tapi tidak pernah terurai sampai sekarang. Butuh kebijakan yang sangat serius untuk menyelesaikan itu dalam sisi perlindungannya. Sekarang dalam sisi pembelaan yang melindungi aja tidak. Bagaimana memberikan pembelaan? Dalam sisi pembelaannya, ketika petani panen, mutlak harus dapat uang. Itu mutlak harus dapat uang. Bagaimana caranya? Berikan dia subsidi hasil namanya. Yang selama ini hanya subsidi awal, pupuk, bibit, kadang-kadang palsu. Yang harus diberikan adalah subsidi hasil. Hasil yang diberikan oleh pemerintah ketika petani berhasil menghasilkan panen. Baru ada kepastian jadi petani. Jangan sampai sudah panen pun tidak punya uang. Pemerintah membeli harga petani lebih mahal dari harga pasar. Kenapa petani harus diberlakukan seperti itu? Karena dia yang menghasilkan kebutuhan strategis. Ada alasan rasional dan alasan ideologis yang menyebabkan kita harus memberikan pembelaan. Karena kita nggak sanggup semuanya kalau makan tanpa ada berasnya. Kalau kita tiba-tiba disuruh merubah dari beras ke ketela, dari ketela ke gandum, dari gandum ke yang lain kan belum tentu siap juga semuanya. Artinya beras menjadi kebutuhan yang sangat terdepan, menjadi kebutuhan primer. Kalau ibu sekalian, jadi sekali lagi terima kasih sudah berpameran di sini. Terima kasih juga telah mengambil tema tentang isu-isu lingkungan. Ayo kita rawat lingkungan ini bersama, karena sesungguhnya merawat lingkungan adalah merawat diri kita sendiri. Teman-teman, mohon maaf ini tidak ada maksud menggurukan, yang kebetulan ingin menyampaikan undang-undang adat. Undang-undang karena saya terlibat di dalamnya banyak persoalan. Mudah-mudahan dengan keterlibatan teman-teman nanti makin banyak bisa berkolaborasi, persoalan kita makin mudah diselesaikan. Terima kasih telah mengundang saya yang biasanya antara seniman dan politisi agak berjarak. Saya diundang di tempat ini yang memang terlalu banyak yang bisa dikerjakan oleh politisi dan tidak boleh dia dibiarkan jalan sendiri. Seluruh undang-undang dia yang buat, seluruh peraturan dia yang buat, bahkan ada yang jadi eksekutif, jadi legislatif dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan dia jalan sendiri, nanti hasilnya bisa juga tidak sesuai dengan yang kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama. Om Santi Santi Santi. Silakan karyanya yang mungkin ada teman-teman yang tertarik, silakan juga. tertangkap di beton kali fungsi lahan. Tadi pagi
walaupun juga apa yang jadi buat tadi bagian dari hama ya ada di Bali itu kan yang kita biasa lihat itu bisa menghalau burung negara seperti apa namanya lelaki. Ada ya sampah Laut pantai. petani boleh Pak. Petani boleh. Ini satu-satunya peserta seniman wanita. Iya. Ini yang tambah terbaru kita ini.